Selamat malam, sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Di cerita ini, saya akan mencoba mengangkat mitos tentang desa gaib di Gunung Merapi yang sering menjadi perbincangan para pendaki. 16 Juli tahun 2016. Gunung Merapi, sebuah mahakarya dari Sang Maha Pencipta yang berdiri kokoh dengan keangkuhannya. Ini kedua kalinya aku mencoba menaklukkan gunung ini, setelah sebelumnya aku gagal karena sebuah gangguan yang membuatku tersesat ke sebuah desa. Ketika mendengar rencanaku untuk mendaki, sebut saja namaku Danan. Ketika mendengar rencanaku untuk mendaki Gunung Merapi sekali lagi, Rama dan Yanto memaksa untuk ikut menemaniku. Mereka merasa bertanggung jawab membawaku ke puncak gunung ini. Danan, nih pegang. Sebuah handphone satelit diserahkan oleh Rama kepadaku. Apa ini? Niat banget kalian ya? Tanyaku yang sedikit heran. Wes, pegang aja. Kamu kan sensitif. Jadi, kalau amit-amit ya, terjadi apa-apa, kita gak akan kehilangan kamu lagi. Lihat nih, aku sama Yanto juga pegang, ucap Rama meyakinkanku. Wah, perhatian banget kalian. Sudah tenang saja, aku sudah semakin memperdalam ilmu batin. Harusnya kali ini tidak ada halangan yang berarti. Balasku mencoba menenangkan mereka berdua. Iya, kita percaya kok. Tapi dari kejadian dulu, kami ini belajar. Tidak satupun gunung yang bisa diremehkan. Semudah apapun pendakiannya, kita harus bersiap sesuai prosedur, jelas si Yanto. Kami tidak memperpanjang perbincangan kami lagi, dan segera melakukan registrasi di pos, dan mulai memasuki jalur pendakian. Terlihat juga beberapa pendaki sudah mulai pendakian mendahului kami. Sepanjang awal pendakian, kami membicarakan tentang masa lalu semasa kuliah. Ternyata, walaupun sudah berpisah, mereka masih sering janjian untuk melakukan pendakian. Namun, sudah tidak se-ekstrim dulu. Selangkah demi selangkah kami lalui. Kondisi jalur pendakian Gunung Merapi memang didominasi dengan jalan menanjak dan bebatuan. Kami pun sampai di shelter pertama saat maghrib. Dan walaupun belum terlalu lelah, kami tetap berhenti untuk menyempatkan waktu untuk beristirahat dan menunaikan kewajiban kami sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa. Matahari mulai terbenam, langit pun mulai terlihat gelap. Kami melanjutkan perjalanan dengan penerangan dari lampu senter. Selama perjalanan, tidak ada halangan yang berarti. Sampai setelah melewati pos pertama, Rama yang berjalan di depanku terlihat berhenti. Memang dari tadi aku merasa ada yang aneh. Entah mengapa sepanjang perjalanan terasa sepi. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam, maupun suara dari pendaki lain. Rama, kenapa berhenti? Tanya si Yanto memastikan keadaan Rama di depan. Itu apaan, Danan? Ucap Rama dengan suara yang bergetar. Aku berlari menyusul si Rama. Rupanya, di hadapan Rama berdiri sesosok makhluk hitam besar membelakangi kami. Ia menoleh dan memamerkan matanya yang merah dan taring yang keluar dari mulutnya. Aku segera mengambil posisi terdepan dan mendahului Rama dan mendekat ke arah makhluk itu. Namun makhluk itu menghilang tanpa jejak seperti asap. Danan, gimana? Rama menanyakan kondisi di depan padaku. Gak apa-apa. Mungkin cuma penunggu hutan ini. Jawabku yang memang belum tahu persis tentang apa yang aku lihat. Kami pun terus melanjutkan perjalanan. Namun, entah mengapa, aku merasa setelah kejadian tadi, jalur yang kami lewati ini semakin gelap.
lebih gelap dari biasanya. Bahkan senter kami pun tidak dapat menerangi seluruh jalan. "Danan, benar ini jalannya?" tanya si Rama yang masih mengikuti dari belakang. "Harusnya sih benar. Oh, dari tadi ada jalan lain," jawabku. Walaupun jalan yang kami lewati sudah sesuai rute, namun entah mengapa kami terhenti di hadapan sebuah hutan tanpa ada jalan setapak seperti biasanya. "Rama, jalan setapaknya habis di sini. Berarti kita harus masuk hutan itu," tanyaku pada Rama. "Iya Danan, dulu kita memang lewat hutan sedikit, tapi kok kayaknya beda ya sama yang sebelumnya," jawab Rama kepadaku. "Ya sudah, gantian aku di depan saja, mungkin aja aku ingat." Yanto menawarkan diri untuk berjalan di depan memandu kami. Semenjak memasuki hutan, suasana menjadi sangat berbeda. Cahaya bulan hampir tidak bisa masuk ke hutan. Hanya penerangan dari senter kamilah yang membantu kami untuk mencari jalan. Kami berjalan menelusuri gelapnya hutan. Tapi entah mengapa perjalanan kami terasa lama sekali tanpa ada tanda-tanda ujung dari hutan ini. "Danan, kamu gak merasa ada yang aneh?" tanya Rama kepadaku. "Iya, kita sudah lama jalan, tapi kenapa gak ketemu ujung dari hutan ini ya?" Aku setuju dengan Rama. "Emang kamu tahu kita diisengin apa enggak?" Kali ini Yanto mencoba memastikan padaku. "Ya kalau ada yang isengin kita, aku pasti sudah sadar. Tapi ya memang aneh. Di gunung yang biasanya banyak makhluk gaib, saya rasa di hutan ini malah tidak ada sama sekali," ceritaku pada kedua temanku itu. Kami menyudahi perbincangan kami dan mulai berjalan lagi. Entah berapa jam perjalanan, hingga lampu senter kami mulai meredup. Saat diselimuti rasa lelah, kami mulai merasa gelisah. Angin dingin yang berhembus merubah suasana hening ini menjadi semakin mencekam. Api, itu ada api Danan," ucap Yanto yang melihat sepercik cahaya dari dalam hutan yang masih cukup jauh. Kami merespon ucapan Yanto itu dan mempercepat langkah kami. Yanto, tunggu," kata si Rama. Semakin dekat dengan nyala api itu, perlahan aku mencium bau yang cukup aneh. "Kenapa Danan? Ada apa?" tanya si Rama. Bau melati. Hati-hati Rek," jawabku dengan singkat. Terlihat mereka memahami maksudku dan mulai melangkah dengan hati-hati. Saat kami sudah mulai dekat, aroma melati itu semakin pekat. Cahaya api yang kami lihat juga semakin dekat. Namun, bukannya berasal dari api unggun. Rupanya, api itu berasal dari beberapa batang lilin yang di tengahnya terdapat bunga dan kemenyan yang disusun seperti sesajen. Danan, apaan ini?" Yanto merasa takut dan terjatuh ke tanah. "Berarti seharusnya ada pelakunya di sini." Aku pun menoleh ke sekeliling. Namun, hutan ini terlalu gelap. Sebelum sempat menemukan sesuatu, terdengar langkah kaki mendekat dari balik cahaya lilin tersebut. Dari dalam kegelapan, terlihat sesosok makhluk kurus berambut panjang merayap-rayap, menjilati bunga-bunga yang disajikan di sana. Seolah menyadari kehadiran kami, ia menengadahkan kepalanya dan melirik kami dengan matanya yang hitam. Apaan itu Danan?" teriak Yanto yang ketakutan. "Demit alas toh. Tapi pasti ada yang manggil makhluk itu ke sini. Sudah ayo, lebih baik kita pergi," ucapku pada si Yanto. Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. "Kalian tidak bisa pergi." Saat ini aku mulai merasakan bahaya. Demit-demit yang aku lihat sepanjang jalan dan bahkan yang memakan sesaji ini belum ada yang membuatku gentar. Namun, saat suara itu terdengar, situasi di hutan ini berubah semakin mengerikan. Kemudian,
Ada suara sebuah benda jatuh di dekatnya Yanto. Ia menoleh ke arah benda yang jatuh itu. Tak jauh dari tempat ia terduduk. Tangannya mencoba meraihnya. Namun, ia mengenali tekstur yang ia pegang. Penyesalannya sudah terlambat. Saat ini sebuah kepala manusia tergenggam di tangannya Yanto. Dan kepala itu mulai menoleh ke arah Yanto. "Tolong!" Suara itu terdengar dari kepala itu dengan wajah yang penuh luka yang sudah mulai membusuk. Matanya yang bolong sudah dipenuhi oleh banyak sekali belatung. Danan, kepala Danan, ini kepala," ucap Yanto yang refleks melempar benda itu. Namun rupanya semua tidak berhenti sampai di situ. Yanto lalu menunjuk pada sesuatu di atas pohon di dekat kami. Aku melihatnya dan memperhatikan sekeliling. Hutan yang tadi kami lewati dengan hening, kali ini dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergantung terbalik di atas pohon. Tidak hanya satu, namun hampir di seluruh pohon di sini tergantung mayat dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Gila, hutan apa ini ya? Aku mencoba tetap tenang, sambil mencoba membacakan ayat-ayat suci dan mantra pelindung untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk di sekitar kami. "Keluar kamu, tunjukkan wujudmu," tantang aku kepada makhluk yang berbicara tadi. Bukannya menampakkan diri, bayangan makhluk itu malah terlihat menjauh. "Tidak perlu, aku sudah dapat satu." Sabar-sabar terdengar suara makhluk itu meninggalkan kami. Rama di mana?" tanyaku pada Yanto yang masih panik. Kami mencari ke sekeliling. Tadi dia di sini, Nan. Gak jauh kok dari kita," kata si Yanto. Kali ini ia semakin panik dan segera menghubungi dengan HT yang ia bawa. Namun, tetap tidak ada jawaban. Tak sedikit pun petunjuk keberadaan Rama terlihat di dekat kami. Dan sebaliknya, mayat-mayat yang tadi tergantung di atas pohon mulai berjatuhan dan merayap ke arah kami. Tolong. Aku mencoba membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan demit wanita yang merayap ke arahku. Namun si Yanto ini terlihat panik. Puluhan mayat mulai merayap ke tubuhnya. "Tolong Danan, tolong aku," teriak si Yanto. Aku membatalkan niatku dan berdiri menarik Yanto untuk berlari. Namun hantu mayat-mayat itu terus berjatuhan dari atas pohon dan bermunculan dari gelapnya malam. "Shh. Sini. Suara seorang wanita terdengar dari salah satu sisi hutan. Kami pun menoleh. Terlihat seorang perempuan bersembunyi di balik pohon memanggil kami. Tak ada pilihan, kami berlari ke arahnya. Namun, sebelum sempat sampai, wanita itu berlari menjauh, seolah meminta kami ini mengikutinya. Benar saja, jalur yang ia tunjukkan sama sekali tidak diganggu oleh hantu mayat-mayat itu. Kami berlari dan terus berlari, hingga akhirnya kami sampai di mulut hutan. Kami ini berhenti, namun kami melihat wanita itu terus berlari. Kami lalu mengikuti arah larinya dengan perlahan, dan kemudian di sana terlihat sebuah desa kecil. "Danan, Yanto, sini." Ada seseorang memanggil kami. Itu adalah suara Rama. Kami pun segera menghampirinya dan mengecek bagaimana keadaannya. "Rama, kamu gak apa-apa? Gimana kamu bisa sampai di sini?" tanyaku pada si Rama. "Itu waktu terpisah dari kalian, aku ketemu mbak itu dan dia mengajak aku ke sini," jelas si Rama. Kami pun memperhatikan desa itu. Nampak rumah-rumah kayu zaman dulu mendominasi bangunan di desa ini. "Mas mau ke puncak ya?" tiba-tiba terdengar suara seorang bapak menghampiri kami. Iya Pak. Apakah benar Pak lewat sini jalurnya ya?"
Aku menjawab pertanyaan bapak itu. Ya, biasanya jarang ada yang lewat sini, Mas. Tapi saya juga heran, kenapa malam ini jadi banyak yang lewat desa ini ya? Bapak itu bertanya kembali. Aku pun menceritakan semua yang terjadi, termasuk mengenai makhluk yang kami lihat di hutan tadi. Bapak itu hanya mengerutkan dahi, menunjukkan rasa simpatinya. Ya sudah, Mas. Mas-masnya ini istirahat dulu saja di sini. Bahaya kalau kemalaman, Mas. Lagi pula, kemungkinan mas-masnya ini juga sudah diincar, ucap bapak itu. Kami lalu duduk di salah satu selasar rumah warga dan meminum air perbekalan kami untuk menghilangkan rasa lelah. Mas, sini! Terdengar suara seorang perempuan memanggil kami. Rupanya itu adalah suara perempuan yang memandu kami keluar dari hutan. Mbak yang tadi, terima kasih ya Mbak, sudah membantu kami keluar dari hutan, ucap si Rama membuka pembicaraan. Iya Mas, gak apa-apa, udah biasa. Ini Sabtu Kliwon Mas. Biasanya para pencari ilmu menjadikan hutan ini untuk mencari tumbal, jawab perempuan itu. Kami pun saling menatap. Dan salah sedikit kamilah yang akan jadi tumbal para pencari ilmu itu. Udah, ayo Mas, kita ke balai desa. Tadi habis ada acara di balai desa, ada teman-teman Masnya juga di sana. Setelah berbicara, wanita itu segera memandu kami menuju balai desa. Singkat cerita, kami pun ke sana. Dan benar saja, di sana terlihat para pendaki yang tadi sudah berjalan mendahului kami. Mereka ini sedang berbincang dengan beberapa warga desa sambil menikmati suguhan yang disajikan warga. Monggo Mas, monggo, istirahat dulu di sini, ucap salah seorang warga desa yang menyambut kami. Enjeh Pak, matur nuwun, terima kasih. Kami segera mengambil posisi duduk seadanya di sekitar warga itu. Ini ada tamu, boyot disuguhin apa gitu? Perintah orang itu kepada istrinya. Sudah Pak, gak usah repot-repot. Kita sudah bawa perbekalan kok, ucapku kepada bapak itu. Alah, gak repot kok Mas. Tadi juga habis ada acara. Banyak makanan yang sisa kok Mas, ucapnya. Kami melihat sekitar. Memang terlihat ada panggung dan alat musik tradisional di sana. Seolah memang di sini selesai mengadakan acara. Mataku berpandangan dengan pendaki yang sudah datang duluan, dan dia mengangguk, sekedar memberi salam. Habis ada acara apa toh Pak? Tanya aku penasaran. Biasa Mas, pementasan tari. Hampir setahun 2 kali kami mengadakan pementasan ini, jelas bapak itu. Tapi anehnya, di situ ini tidak ada sound system. Hanya ada alat musik tradisional yang usang yang terlihat di sekitar panggung. Aku berjalan-jalan dan memperhatikan panggung dan orang-orang di sekitar balai desa. Monggo dicicipin seadanya ya. Tiba-tiba istri dari warga desa yang menyambut kami ini datang dengan membawa sebuah nampan berisi makanan dan teh hangat. Wah, kebetulan stok airku sudah habis nih. Diisi teh hangat cocok nih, kata si Rama, dan segera ia mengambil kendi berisi teh itu dan mengisi botolnya. Yang sopan kamu, ucap si Yanto sambil memukul lengannya Rama yang dengan cepat dihindari olehnya. Oh ya sudah Mas, nggak apa-apa, dinikmati dulu ya, saya tinggal dulu sebentar, ucap warga desa itu. Nji Pak, terima kasih banyak ya Pak, jawabku. Aku lalu menghampiri Rama dan Yanto untuk segera duduk dan memikirkan mengenai kejadian di hutan tadi. Rama dan Yanto masih sibuk membicarakan hal yang tidak penting. Sambil melihat kekonyolan mereka, aku bermaksud memakan suguhan yang disajikan warga tadi. Namun, semua itu kemudian terhenti oleh seorang wanita yang muncul menghampiri kami. Jangan dimakan, ucap wanita itu dengan menatapku sejenak dan segera pergi meninggalkan kami.
Samar-samar aku mengingat wajah wanita itu. Tidak pasti, tapi aku rasa aku pernah melihatnya. Wajah wanita itu sama persis dengan wajah mayat wanita di hutan tadi yang sempat kudoakan. Rama, Yanto, kita pergi dari sini. Kali ini aku yakin ada yang tidak beres juga di tempat ini, kataku kepada mereka berdua. Kenapa emang, Danan? Kita istirahat dulu lah, ngemil-ngemil dulu sedikit, ucap si Rama sambil mencoba mengambil kue yang disuguhkan. Aku pun segera menepuk tangannya hingga kue itu terjatuh dari tangannya. Udah, nurut saja. Kali ini aku memaksa menarik mereka dan mengenakan ransel kami masing-masing. Kami berjalan dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan hutan. Melihat kepergian kami, warga tadi itu segera menghampiri kami. Loh, Mas, mau kemana? Kok buru-buru? Tanya bapak itu. Maaf Pak, kami harus segera mengejar puncak sebelum fajar, jawabku. Istirahat dulu Mas, santai dulu, ngemil dulu. Nanti masih ada pementasan lagi, ucap bapak itu. Pementasan apa toh Pak, malam-malam begini? Tanya si Rama penasaran. Biasa Mas, penyambutan warga baru. Tadi itu sudah. Lah, seharusnya habis ini masih ada tarian lagi. Itu mbaknya sudah siap. Bapak itu menunjuk ke arah perempuan yang menuntun kami ke desa. Namun, kali ini perempuan itu sudah berdandan cantik dengan pakaian penarinya. Tanpa banyak bicara, aku menarik Rama dan Yanto, memaksa mereka untuk pergi. Ngapunten ya Pak, teman kami sudah kebelet, teriak si Rama yang mengikutiku dengan terpaksa. Dan sepanjang perjalanan, aku membacakan doa-doa dan ayat suci. Kami pun berjalan sambil sering mengabsen 1-3 agar tidak ada lagi yang tertinggal atau malah bertambah. Setelah lama berjalan, akhirnya kami ini sampai di jalur yang kami kenal. Terlihat juga beberapa pendaki lain di depan kami. Danan, sudah aman nih. Jelasin ke kita kenapa tadi buru-buru, tanya si Yanto yang masih penasaran. Tadi itu hampir saja. Itu desa gaib. Kalau tadi kalian makan makanan yang disuguhin, bisa-bisa kalian gak bisa keluar dari desa itu, ceritaku pada mereka. Yang benar kamu Danan, gak mungkin lah. Tadi saja ada pendaki lain yang bareng kita kan, protes si Rama yang mulai terlihat pucat. Mereka sudah terlanjur makan suguhan warga di sana. Sekarang mereka sudah dianggap warga desa itu, makanya dibuat penyambutan, jelasku lagi. Yanto pun terlihat lebih pucat dari si Rama. Tubuhnya terlihat gemetar sambil mencoba mengeluarkan botol air yang sudah diisi teh hangat dari desa itu. Saat botol itu dibuka, tercium bau amis yang sangat menyengat, seperti bau darah hewan yang sudah membusuk. Dan tidak hanya itu, satu persatu belatung mulai keluar dari cairan amis di botolnya milik Yanto. Hua. Yanto terlihat tak mampu menahan rasa mualnya. Segera aku menutup hidungku dengan kain dan membantu Yanto membuang cairan itu dan mencuci botolnya dengan tanah dan membacakan doa untuk menghindari makhluk halus yang menggoda dengan minuman dari desa gaib ini. Danan, berarti pendaki tadi gak bisa diselamatin ya? Tanya Rama padaku. Aku hanya menggeleng. Namun Rama masih tidak terima. Bukannya kamu punya ilmu batin? Kalau kita paksa mereka melepaskan pendaki itu gimana? Tanya si Rama. Percuma. Mereka itu penduduk asli sini. Kitalah yang pendatang. Sekarang pendaki itu sudah menjadi warga desa gaib itu dan hidup bersama mereka. Tidak ada yang bisa aku perbuat. Setidaknya dengan kemampuanku saat ini, aku mencoba menjelaskan kondisinya pada Rama. Berarti seandainya ada orang yang lebih hebat, mereka bisa diselamatkan ya? Tanya si Rama sekali lagi. Ya mungkin bisa. Sudahlah, saat kita turun, kita sampaikan kejadian ini pada juru kunci. Seharusnya ia mempunyai wibawa yang cukup untuk meminta pendaki itu kembali. Rama mulai mengerti, dan Yanto pun sudah mulai tenang.
Kami pun melanjutkan perjalanan dan memutuskan membuka tenda di pos Pasar Bubrah bersama pendaki lainnya. Danan, katanya Pasar Bubrah juga angker. Katanya ada pasar gaib gitu ya? Tanya si Rama yang mulai jadi penakut karena kejadian tadi. Iya, tapi hari ini bukan pasarannya, tenang saja. Jawabku menenangkan mereka. Kami pun beristirahat dan menghabiskan sisa malam ini untuk tidur di tenda dan memasang alarm menjelang subuh untuk segera menjemput puncak Merapi yang gagal ku gapai beberapa tahun lalu. Singkat cerita, pagi mulai datang. Sebelum alarm berbunyi, suara para pendaki lain sudah terlebih dahulu membangunkanku. Terlihat Rama dan Yanto juga berusaha keras menahan rasa kantuknya. Kami bersiap mendaki Gunung Anyar untuk mencapai puncak Merapi. Aroma belerang mulai tercium dengan udara dingin yang selalu berasap. Hingga akhirnya kami sampai di puncak, di mana terdapat tempat datar yang cukup luas, tepat di bawah puncak Garuda. Tepat saat matahari terbit, sebuah pemandangan yang luar biasa terlukis di hadapanku. Kemegahan gunung-gunung terindah di Jawa Tengah terlihat dari sini. Indahnya Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Pegunungan Dieng, dan Gunung Selamat terlihat di horizon barat. Megahnya Gunung Merbabu yang dapat dilihat di sebelah utara, dan Gunung Lawu di sebelah timur yang terlihat berdiri kokoh. Sungguh sebuah keagungan ciptaan yang maha kuasa yang tidak henti-hentinya kukagumi. Seolah seluruh medan berat dan perjalanan yang mencekam tidak lagi berarti setelah melihat semua ini. Danan, sini, aku fotoin, teriak si Rama padaku. Aku menghampiri mereka dan berpose tepat di bawah puncak Garuda. Sebuah batu yang dulunya berbentuk seperti burung Garuda yang hancur pasca erupsi tahun 2010-an lalu. Kami beberapa kali berfoto sambil mengibarkan bendera merah putih. Sebuah kebanggaan atas keindahan alam yang dimiliki oleh bumi pertiwi ini. Ram, nanti fotonya cetakin yang banyak ya, pintaku pada si Rama. Buat apaan? Sejak kapan kamu jadi narsis gitu? Tanya si Rama yang penasaran. Mau aku kirim ke kenalanku di desa Windualit. Mereka yang nolongin aku waktu dulu gagal kesini. Jelasku pada si Rama. Rama mengerti dan mengangguk tanpa bertanya lagi. Setelah puas beraktivitas di puncak, kami pun segera turun mengikuti alur pendaki lainnya dengan jalur yang terang. Hampir tidak ada halangan untuk melewati jalur untuk turun. Sesuai rencana kami mampir ke pos registrasi dan menceritakan kejadian kami di desa gaib itu. Rupanya, kejadian ini pernah terjadi beberapa kali. Beberapa fotokopi KTP ditunjukkan pada kami untuk mengidentifikasi pendaki yang kami ceritakan. Kami menunjukkan yang kami ingat. Dan apabila 1 kali 24 jam pendaki itu tidak kembali, mereka akan meminta tolong juru kunci untuk mencarinya. Dan baru saja mendapatkan sinyal, suara handphoneku berbunyi. Woi Danan, neng di kowe? Susah banget ditelepon. Itu adalah suara Cahyo, rekan kerjaku di pabrik gula milik Pak Lekku. Hehe, di Merapi gak ada sinyal. Di Merapi gak ada sinyal, maaf ya, jawabku pada si Cahyo. Merapi? Wah, ngilmu ya gue. Mencari ilmu ya? Tanyanya dengan heran. Alah, iki lo, bareng sama teman-teman kuliahku, kataku kepada si Cahyo. Oh yus, kalau sudah, cepat pulang, cepat balik. Ini pabrik gula ada masalah lagi. Aku sama Pak Lek butuh bantuan ya, jelas si Cahyo. Aku mengiyakan perkataan Cahyo. Jika Cahyo sudah meminta tolong, berarti ia benar-benar kesulitan. Rama dan Yanto terlihat berkeliling mencari sarapan. Setelahnya, kami berpisah dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Aku cukup senang. Setidaknya walaupun cukup sibuk, mereka rela menyempatkan waktu untuk memanduku ke indahnya puncak Gunung Merapi yang tidak akan pernah mungkin aku lupakan. Selesai.